Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shalli wa sirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku, Sekretaris Jenderal Haji Taufik Kurniawan, Bendahara Umum Saudaraku Haji John Saiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Rabbi sholli alaihi wa sallim. Amin. Yang sangat kita hormati, kita katakan saudaraku Ketua Adil untuk Mas Derajat yang sangat kita banggakan dan kita cintai semua. Kemudian kalau gubernur kita Pak Derajat. Jadi alhamdulillah karena sekalian pada siang hari ini kita bisa bertemu berkumpul dalam kondisi yang sehat, tanpa kekurangan apapun, dalam cara yang sangat penting, terutama kaitan dengan proses KPPB maupun konsolidasi partai. Saya hanya memberikan suatu garis bawah sedikit kaitan dengan yang disampaikan oleh Mas Derajat, bahwa beberapa hal ini adalah suatu momentum khususnya di Riau. Tentunya ini adalah suatu kepentingan dan kaitan dengan target politik kita. Dan di Riau ini paling tidak sesuai dengan arahan dari Ketua Umum, ini banyak momentum-momentum partai yang memang insya Allah khusus Riau ini beberapa target agenda barangkali melebihi dari wilayah yang lain Pak Derajat. Karena sejak pertama kaitanlah dengan sehubungan akan dilaksanakannya Rakernas. Rakernas ini sudah jelas arahan dari Ketua Umum, tolong siarnya dikebiarkan, dimeriahkan gitu. Jadi kawan-kawan sekalian, ini adalah suatu momentum untuk katalisator ini politik dalam kaitan sukses di Riau maupun di pemilu legislatif. Kaitan dengan kaidah kita juga dalam kaitan substansi di awal ini. Pertama, manfaatkanlah momentum Rakernas itu dalam posisi kita sekaligus menyongsong ataupun dalam kaitan deklarasi menjelang proses pemilihan gubernur nasional. Insya Allah akan dilaksanakan bulan September saja. Bulan September. Bayangkan nanti bulan Februari menuju September. Ini kan waktu yang sangat bisa dikatakan cepat ya cepat, bisa dikatakan panjang ya panjang. Tetapi ini dalam kaitan dengan proses konsolidasi partai, tentunya ini adalah hal yang penting buat kita untuk mulai dipanaskan mulai dari sekarang. Karena sekalian seluruh rekan dari DPD dan pendiri Wiman Riau yang kita cintai semua. Itu adalah bagian yang pertama kita. Sehingga mohon dengan sangat kita nanti sama-sama mensukseskan kegiatan dari Rakernas kita dan sekaligus pertemuan Bapak Sarif dan yang akan datang. Yang kedua sekalian, sekarang mengejar posisi hubungan kita semua ke dalam konteks pemilihan umum. Kalau kita dilihat, kalau kita melihat bahwasanya proses pemilihan gubernur itu adalah agenda politik yang sangat penting. Manakala wilayah ataupun provinsi itu adalah sebetulnya merupakan pilar-pilar kemenangan partai. Itu adalah permintaan tidak seorang bangga pribadi, tapi adalah permintaan partai. Ini adalah eksistensi partai di Riau ini. Sanggupkah saudara terkausul untuk memenangkan Pak John atau C ini untuk belum selesai sudah siap. Kayaknya mantap ya, mantap ya. Jadi insya Allah kalau sudah mantap, sekarang kita harus melihat bagaimana teknis-teknis memenangkan roda organisasi untuk kepentingan bangsa. Saudara sekalian, barangkali perlu kita lihat dan kita lihat bersama-sama bahwasanya posisi figur dari Pak John ini tentunya seorang calon pemimpin, nah begitu. Kan dilihat dari aspek dia potongannya dan jahitannya. Pak John itu potongannya boleh nggak percaya? Ganteng nggak ini? Nggak hancang orang tadi sampai di pramugari sebelah saya. Punya berapa? Potongannya ada, Pak John. Kepantasannya ada. Yang keduanya jahitannya pun juga ada. Ada orang yang potongannya ada, jahitannya tidak ada. Ada. Jadinya nanti aja itu Pak. Pak John ini antara itu
jahitan dan potongan dua-duanya lengkap. Ya, mau di laundry, mau dicuci sendiri tidak ada masalah kan gitu. Jahitan dan potongan. Ini penting buat kita. Karena apa? Karena sekalian, figur ini memang sekarang secara nasional politik aliran itu sudah bergeser dari politik yang sifatnya akumulatif aliran menjadi politik kekuatan figur. Karena sekalian, jadi sebetulnya kaitan dengan pilgub di Riau ini memang sebetulnya adalah rangkaian dari sukses seperti tadi disampaikan, dari sukses menuju proses kemudahan kita di sukses di pemilu legislatif 2014. Tentunya ini menjadi hal yang pertaruhan kita. Harapan kita semuanya sukses, tetapi ini adalah hal yang betul-betul kita ikhtiarkan dengan maksimal. Ya. Kemudian yang kedua, kaitan dengan figur maupun kekuatan-kekuatan yang perlu kita sosialisasikan. Pak John ini nggak ada orang yang bisa mengenal Pak John, manakala kemudian yang tahu hanya kita saja. Ya, ini kan semua orang Pan rumah dia, nggak ada orang di luar Pan. Kalau ini dipilih semuanya 100% pilih Pak John. Kan, gitu. Cuma masalahnya penduduk Riau kan tidak hanya orang Pan. Nah, marilah kita mulai sosialisasikan keunggulan, kelebihan dari Bang John, kemudian harus teman-teman sosialkan dan siarkan ke masyarakat. Bang John itu kalau saya lihat dan teman-teman semua di DPC, insya Allah Bang John ini orangnya itu friendly gitu, betul nggak? Betul friendly nggak? Betul. Karena saya pada ya. Pak John friendly yang kita. Kemudian mudah untuk beliau ini tangannya tangan dingin. Kalau misalnya ada pilkada, dukungan sana, dukungan sini, ya ada yang di DPD beda dukungan, saya dengan Mas Daja, dengan Pak Hafiz, dengan Pak Asman, udah Pak Jan ada yang selesaikan. Artinya tanya, harusnya belum apa-apa, beres, ada saya berikan. Insya Allah ya. Nah sekarang disinilah fungsi kita, bagaimana agar posisi Kanata ini pun sebagai tokoh atau figur kita tidak hanya dimiliki oleh kami saja, tetapi menjadi figur nasional. Ya, demikian ini adalah proses di tingkat nasional kita, sehingga saya hanya mengingatkan kita harus sadar betul bahwa proses pilgub Riau ini adalah sebagai katalisator mempercepat target di pemilu 2014 yang datang. Kalau ini kemudian gagal, walaupun tidak kita harapkan, ini tentunya tidak menjadi katalisator, tetapi kita menjadi semuanya penuh dengan keprihatinan. Ini yang harus kita buang jauh-jauh. Kita harus menatapnya dengan optimisme. Di pilgub ini, insya Allah Bang John tidak boleh kemudian atas kita tidak sosialisasi terus-menerus dengan proses kampanye maupun. Tapi kalau kita kemudian ada jarak antara tokoh dengan yang kita sosialisasikan, ini tentunya akan menjadi kondisi jarak komunikasi politik, itu akan menjadikan posisi yang sulit dengan sosialisasikan. Jadi saya mohon betul lakukan sosialisasi ke bertahap ke perangkat desa dan kepala desa, itu penting buat kita, dan kemudian ke tokoh-tokoh masyarakat. Saya pikir itu, nanti masih banyak yang akan mengisi di acara kita ini. Ada Mas Bima, ada Mas Hafiz, ada Mas Patri, Pak Ali Tahir, ini Pak Ito, ya. Semuanya insya Allah dalam posisi yang sangat strategis. Tentunya kita berharap ada poin maupun kesimpulan. Kesimpulannya kira-kira kawan-kawan kompak ya untuk itu Pak John ya. Mantap. Kita berdiri deh ya, supaya mengenal Pak John.